Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan 1-2 lawan Libya. Tapi ada kemajuan sekaligus blunder dari Timnas Indonesia. Apa saja dan bagaimana mengatasinya di laga sebenarnya di Piala Asia dan juga lawan Iran? Saya beber semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kita kembali mengulas Timnas Indonesia yang belum juga meraih hasil positif di laga uji coba. 2 kali lawan Libya kita menelan kekalahan. Pertama kita kalah 0-4, kedua kita kalah 1-2. 6 gol bersarang di gawang Indonesia. Sedangkan kita hanya bisa mencetak 1 gol saja. Memang ini baru uji coba dan Sintayong masih banyak eksperimen. Terbukti di laga kedua juga dia bereksperimen dengan menempatkan Justin Hubner di posisi tengah, yang mana posisi sebenarnya adalah di posisi belakang. Saya ceritakan dulu soal pertandingannya. Di awal saya sudah sebutkan bahwa Timnas Indonesia mengalami kemajuan dan itu terlihat dari gol cepat yang dicetak oleh Yaakob Sayuri di menit ke-7. Saat itu berawal dari umpan Ivar Jenner dan ini juga ada kontribusi dari Witan yang melakukan trik sehingga memberi ruang kepada Yaakob Sayuri melepas tembakan terukur menyusur tanah. Ini gol khas Timnas Indonesia yang sering sekali terjadi seperti ini di era Sintayong dan ini harus dipertahankan. Namun kita tetap mengalami masalah dan sekali lagi masalahnya adalah di pertahanan. Pada menit ke-10 Libya berhasil menyamakan skor lewat Osama. Dia memanfaatkan second ball dari umpan silang yang disundul oleh Elkan Bagot tapi malah jatuh ke kaki Osama yang berhasil melepaskan tembakan yang akurat atau berbau keberuntungan juga karena memantul ke pemain kita. Dan kembali ada blunder dari pemain Timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho. Hampir semua bek kita melakukan blunder lawan Libya. Tidak ada pelajaran yang dipetik atau mungkin pemain lupa bahwa Libya ini selalu menekan. Dan Rizky Ridho yang mungkin berpikiran pertahanan aman, padahal posisi dia terlalu jauh dari gawang, umpannya ke arah Hernando malah bisa diserobot oleh Ekrawa yang kita ketahui sangat tajam. Dia mencetak 3 gol dari 2 laga melawan Libya. Secara keseluruhan kita mengalami kemajuan karena berdasarkan statistik kita berhasil melepas 11 tembakan, naik dari 6 tembakan dari pertandingan sebelumnya di laga pertama. Hanya 2 tembakan yang mengarah ke gawang. Dalam hal ini kita juga lebih unggul dari Libya. Lalu kita juga menciptakan 5 peluang. Memang ini hanya naik 1 peluang, tapi ada kemajuan karena kita bisa menekan peluang dari Libya. Mereka hanya menciptakan 3 peluang, 2 peluang diantaranya menjadi gol ya. Padahal di laga pertama Libya bisa mencetak 10 peluang. Itu artinya apa? Bahwa itu organisasi permainan kita sudah baik. Pertahanan kita sudah lebih baik dari laga sebelumnya. Seperti yang disebutkan Sintayong. Di laga pertama dia hanya mengukur kekuatan fisik pemain. Di laga kedua ini dia lebih serius, tapi masih ada eksperimen. Mengapa Justin Hubner ditempatkan di tengah? Karena dia
ingin membuat pertahanan lebih kokoh lagi. Memang posisi Justin Hubner adalah bek tengah, tapi dia juga ingin memainkan 3 bek ya, tengah sekaligus, Rizky, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Dan formasi ini berjalan cukup baik, dan menurut saya bisa saja ini menjadi alternatif di laga melawan Iran atau di Piala Asia. Formasi sendiri saya melihat ini antara 3-4-3 atau 3-5-2 yang bertransformasi menjadi 5-3-2. Tapi lebih pasnya mungkin 3-4-3 ya, karena Marcelino main lebih depan, Witan juga di depan menemani Rafael Struijk. Sedangkan di tengah ada Pratama, Ivan Jenner, Justin Hubner, dan Jakob Sayuri. Sedangkan di belakang ada trio Rizky, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Pemilihan pemain ini menurut saya cukup solid dan cukup efektif untuk meredam Libya. Nah, apakah di laga berikutnya formasi ini akan bertahan? Saya menilai begitu, karena menurut saya pemain-pemain inilah yang terbaik gitu ya. Sintayong tidak punya alternatif yang lebih baik untuk dimainkan di posisi-posisi yang ada. Gelandang saat ini berkurang 2. Walaupun mungkin masih ada kesempatan untuk main. Back juga masih berkurang 2. Ada Sen Patinama dan Asnawi yang kabarnya Asnawi cedera, Sen Patinama belum pulang. Jadi pemilihan pemain menurut saya udah tepat ya. Tinggal masalah fisik saja. Karena pergantian pemain juga hanya di menit-menit akhir ya, itu tandanya pemain cukup baik lah, kecuali mungkin Marcelino yang tampak kelelahan. Dan bicara soal peluang, ada 5 peluang emas. 2 peluang harusnya menjadi gol, yaitu diantaranya lewat Marcelino di menit 60-an, dan juga Justin Hubner, nyaris dia mencetak gol di laga keduanya bersama timnas Indonesia. Jadi semua yang terjadi di pertandingan kemarin cukup positif, dan saya pikir ada kemajuan. Yang perlu dibenahi adalah blunder-blunder ini harus dikurangi. Caranya bagaimana? Ya, menurut saya Sintayong lebih fokus ke lini pertahanan. Lini pertahanan harus terus diingatkan bagaimana gaya main timnas Indonesia sebenarnya, bagaimana cara main aman saat build up atau membangun serangan dari belakang. Karena kita memang membangun serangan dari belakang, mirip Man City, mirip Barcelona yang berani mengotak-ngatik bola di pertahanan. Dan itu tidak salah, menurut saya itu sekarang permainan modern sekarang. Man City bisa sukses. Ya tentu didukung oleh pemain-pemain yang bagus. Nah, lalu bagaimana dengan Justin Hubner? Menurut saya Justin Hubner lebih baik di belakang. Kenapa? Karena dia punya daya jelajah yang lebih bagus kalau di belakang. Daya jelajahnya lebih luas gitu. Kalau dari tengah dia seperti terbatas dan geraknya kurang pas gitu. Walaupun bagus juga untuk menyaring serangan lawan dari tengah, dan itu terbukti efektif. Dan kalaupun Sintayong tetap memainkannya di tengah tidak masalah, dan semoga skuad timnas Indonesia bisa lebih lengkap saat melawan Iran sehingga pertandingannya menjadi lebih menarik ya. Demikian ulasan saya soal pertandingan kemarin, dan tentunya
Beri komentar di bawah. Salam olahraga.